Ridwan ini tanya ke si Alvin, "Pin, lihat gak sih barusan ada orang di pinggir jalan?" Si Alvin jawab, Enggak ada apa-apa kok." Tadi di samping tuh ada orang tua, cuman kok di tempat sebelumnya aku ngeliat orang tua itu juga ya, masa dia muncul di beberapa tempat. Dan si pencuri ini membakar habis warungnya, jadi semua orang yang ada di warung itu Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Dan di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang gak lucu dan cerita lucu yang gak horor. Kembali lagi bersama saya, Joni Rafika. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam usahanya, selalu dimudahkan dalam rezekinya, dan selalu diberi kesehatan. Nah, terus buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe biar kita lebih semangat lagi buat bikin konten-konten horor. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan malam ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari teman kita Dini. Nah, jadi di cerita ini Mbak Dini ini menceritakan pengalamannya dalam sebuah perjalanan ketika ia liburan dari sebuah universitas. Jadi itu ketika liburan di kampus gitu ya. Mbak Dini ini melakukan perjalanan dari Salatiga ke sebuah pantai di Laut Selatan. Terus mau tahu horornya gimana? Pokoknya jangan skip video ini sampai habis. Dan buat teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya ya, buat teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah. Atau boleh juga untuk DM langsung ke Instagram kita yang nanti akan kita cantumkan di bawah juga. Dan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Oke. Sebuah perjalanan dari Salatiga ke Pacitan. Jadi di awal cerita di sini akan ada beberapa nama di perjalanan ini. Jadi ada 4 orang. Ketika itu pengirim cerita kita namanya, ini nama samaran juga ya, kita sebut aja Mbak Dini, Mbak Ratna, terus 2 orang cowok namanya Alvin dan Ridwan. Nah, ketika itu mereka berkuliah, mereka ada di satu universitas di Salatiga ya kan. Nah, terus nggak lama dari waktu itu mereka bakal liburan nih, kampus libur, enaknya mau kemana nih. Nah, dari situ ada 1 orang teman mereka namanya Ajeng. Dia tuh bertempat tinggal di Pacitan, deket kan sama pantai. Terus akhirnya si Ajeng ini punya ide nih, udah kalian main aja ke tempatku, nanti bareng-bareng kita main ke pantai, kita bisa camp, seneng-seneng, happy-happy gitulah. Oke, dari situ akhirnya mereka deal. Wah, asik juga tuh. 4 orang ini akhirnya berembuk kan, gimana nih liburan ke sana? Oke sih, oke. Terus transportnya gimana? Nah, si Alvin ini dia nyaranin, wah kalau mobil bapaknya nganggur itu bisa dipakai ya kan, cuma nanti kita tanyain dulu. Tapi kalau nggak bisa, kalau nggak nganggur, ya mereka harus cari sewa mobil atau mungkin naik kendaraan umum gitu kan. Oke, singkat cerita, waktu yang udah direncanain itu tiba. Nah, sebelum waktu yang direncanain, si Alvin ini udah bilang ke orang tuanya, boleh nggak mobilnya buat dipinjem, kita liburan, gini. Waktu itu orang tuanya udah oke nih. Sampai akhirnya tibalah waktunya buat mereka berangkat dari itu kan. Nah, cuman sialnya mereka ketika mau berangkat ini, ternyata ada urusan keluarga di keluarganya Alvin ini. Wah, gimana nih? Mobilnya bapak nggak bisa dipakai. Akhirnya mereka berembuk, ya udah, gimana kalau kita iuran aja? Kita iuran, terus kita sewa mobil. Soalnya kalau naik kendaraan umum malah nggak fleksibel dan nggak asik juga. Gitu pikirnya. Oke, dari situ akhirnya mereka iuran, cari mobil. Gitu mereka cari mobil, muter-muter ke rental ya kan. Kebetulan mobil-mobil di rental itu kebanyakan udah di booking, udah disewa ya. Mereka hampir setengah hari.
dari pagi itu sampai siang akhirnya mereka baru nemu. Cuman untungnya mereka dapat. Setelah dapat sekitar jam 2-an. Jam 2 itu akhirnya udah gas lah. Mereka berangkat dari Salatiga menuju ke Pacitan. Singkat cerita, perjalanan dimulai. Dan dari 4 orang ini, yang bisa nyetir cuman si Alpin. Si Alpin nyetir dari Salatiga sampai ke Boyolali. Nah, ketika sampai di Boyolali, si Alpin ini punya ide, gimana nih kalau kita mumpung bawa mobil sendiri kan lebih fleksibel. Kita lewat jalur lain aja. Jadi kalau jalur cepatnya, kalau dari Salatiga ke Pacitan itu bisa langsung lewat Solo, Wonogiri langsung Pacitan, itu makan waktu kurang lebih ya 3 jam, 4 jam lah. Cuman si Alpin ini ngide buat lewat jalur Pacimantoro. Kenapa? Soalnya di situ jalurnya lebih asri, lebih adem, lebih hutan-hutan, jadi nggak ngelewatin kebisingan kota gitu. Nah, mereka setuju nih. Dari Boyolali mereka belok menuju ke arah Pacimantoro. Jadi mereka langsung ke arah selatan. Masuk, mereka udah ngelewatin Klaten, ngelewatin hutan-hutan. Terus, bener nih, setelah ngelewatin jalan Pacimantoro, itu nggak kerasa waktu udah mulai gelap. Perjalanan dari start jam 2 kan. Dari jam 2 sampai di hutan-hutan itu kurang lebih udah jam 5-an sore. Soalnya mereka di jalan juga berhenti-berhenti, santai itu kan jalannya. Nah, udah singkat cerita masuk hutan nih. Udah jam 5, setengah 6, daerah sana udah mulai gelap. Soalnya penerangan jalan itu juga minim, dan daerahnya cenderung rimbun pepohonan. Jadi matahari kalau udah sore itu udah nggak nembus ke tempat mereka jalan lagi. Ya kan? Itu masih belum ada apa-apa, belum ada keanehan apapun. Sampai akhirnya di sebuah tikungan jalan, si Ridwan yang duduk di sampingnya Alpin ini, dia tiba-tiba ngeliat kayak di pinggir jalan itu ada orang tua. Sekali dia ngeliat, dia nggak ngerasa aneh. Awalnya mungkin dia pikir itu orang tua yang lagi nyari kayu atau apa ya kan. Cuman setelah beberapa menit mereka jalan lagi, orang ini muncul lagi. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya muncul lagi. Si Ridwan ini tanya ke si Alpin, "Pin, lihat gak sih barusan ada orang di pinggir jalan?" Si Alpin jawab, enggak ada apa-apa kok, sepi-sepi aja, perasaan cuma hutan gitu." Oke, mungkin cuman perasaannya si Ridwan. Udah, mereka jalan lagi. Alpin lanjut nyetir, jalan lagi. Muncul lagi tuh orang tuh. Terus si Ridwan ini tanya, "Pin, beneran gak lihat? Kamu nggak lihat? Tadi di samping tuh ada orang tua. Cuman kok di tempat sebelumnya aku ngeliat orang tua tuh juga ya. Masa dia muncul di beberapa tempat yang beda gitu kan?" Cuman si Alpin ini masih tetap nggak ngeliat. Jadi yang ngeliat cuman si Ridwan. Sampai akhirnya tiba-tiba di tengah perjalanan itu si Alpin yang lagi fokus sama jalan ngelihat ada binatang yang nyebrang. Set. Entah kucing, entah apa. Tiba-tiba Alpin ngerem. Mobil berhenti kan? Mobil berhenti, semuanya pada kaget. Semua pada kaget. Si Alpin keluar dari mobil. Dan di situ suasana udah, kenapa sih? Tapi Alpin nggak ngomong apa-apa. Dia cuma keluar, nengok, dan nggak ada apa-apa. Kalau mungkin itu kucing atau apa, perasaannya si Alpin tuh kayak nabrak, kayak enggak. Cuman ketika dia tengok, di depan mobilnya tuh nggak ada apa-apa. Terus dia lihat ke ban, dia lihat ke belakang, nggak ada apa-apa juga. Ya, cuman dari situ, oke, mungkin cuman perasaannya si Alpin aja ya kan. Udah, dari situ Alpin lanjut jalan. Cuman setelah dia ngedenger cerita dari si Ridwan yang ngelihat sosok orang tua di pinggir jalan, terus dia sendiri kayak ya ngalamin kejadian barusan, perasaannya kan udah, vibe-nya liburan udah berubah gitu kan, udah semakin ya gimana gitu lah. Oke, singkat cerita, mereka lanjutin perjalanan sampai si Alpin ini tiba-tiba ngerasa kebelet, perutnya nggak enak. Aduh. Dan mereka itu berada benar-benar di tengah hutan. Yang mereka lewatin semuanya hutan. Pom bensin juga jarang, masjid jarang, adanya cuma pohon. Sampai suatu ketika di suatu tempat si Alpin ini lihat ada warung nih. Wah, ada warung. Kita berhenti dulu aja ya. Soalnya ini udah urgent banget mesti dikeluarin kan. Ya udah, mereka nggak ada pilihan lain kan.
otomatis mereka berhenti di warung itu. Nah, karena si Alvin ini kebelet, otomatis si Alvin ini langsung kamar mandi. Yang lain, teman-temannya 3 orang ini mereka istirahat, ada yang pesen minum, ada yang pesen jajan gitu kan. Mereka istirahat, dan salah satu orang yang cewek ini, dia si Dini ini, dia putusin buat beli oleh-oleh buat temennya si Ajeng ya kan. Wah, kebawain oleh-oleh buat si Ajeng, boleh nih. Dia belikan beberapa jajanan, dia beli, udah semuanya udah selesai. Si Alvin udah keluar dari kamar mandi, yang ngopi udah selesai, yang beli jajanan udah selesai. Balik lagi mereka jalan, dan ternyata rumahnya si Ajeng nggak jauh dari warung tempat mereka berhenti. Waktu itu mereka sampai sekitar jam 7, jam 8 malam lah. Nah, mereka disambut sama keluarganya si Ajeng, ya masuk. Mereka istirahat sebentar. Malam itu langsung tidur, dan belum ada keanehan apapun. Terus mereka rencananya mau berangkat ke pantai itu besok harinya setelah mereka beristirahat ya kan. Keesokan harinya, salah satu orang yang namanya Dini ini, karena dia semalam kan beli oleh-oleh buat si Ajeng. Di situ ada ibunya si Ajeng yang lagi duduk-duduk di ruang tengah. Nah, terus disodorin lah itu oleh-oleh yang semalam dibeli sama si Dini kan. Ini Bu, ada jajanan, semalam kita beli di warung sana. Si Dini cerita gitu. Terus si Dini ini belum selesai buat ngambil jajanan yang ada di tasnya. Ibunya si Ajeng nyautin, loh, kalian jajan di warung mana? Nah itu, perbatasan sebelum masuk kampung itu, waktu masih di tengah kebun itu ada warung. Si Dini jawab gitu kan. Dan ternyata jawaban dari ibunya Ajeng ini, warung di mana, Dok? Di situ udah nggak ada warung. Terus ibunya cerita kalau dulunya di situ memang ada warung. Cuman beberapa bulan sebelum mereka datang ini, warung itu mengalami perampokan. Jadi di situ terjadi pencurian, dan si pencuri ini membakar habis warungnya. Jadi semua orang yang ada di warung itu semuanya ya sudah tiada gitulah. Kaget lah si Dini ini kan. Terus sama teman-temannya yang juga dengar cerita dari ibunya ini, shock juga kan. Sampai akhirnya, nah terus jajanan yang dibeli semalam gimana? Ditengok kan sama si Dini ke dalam tas, diambil. Dan taunya makanan-makanan yang semalam ya udah jajanan normal itu kan. Ketika dikeluarin, ya itu makanan tapi kayak bekas kebakar yang udah gosong. Nah, terus si Dini inget lagi, semalam habis dia jajan, dia bayar, ada uang kembalian. Ditengoklah tuh uang kembalian yang ada di dompet. Setelah dibuka dompetnya, ada daun kering, dan daun itu bekas kebakar juga. Langsung merinding kan orang-orang ini. Waduh, padahal mereka vibe-nya baru mau liburan ya kan. Udah ngalamin kayak gitu. Terus nah, udahlah, mereka akhirnya dari situ udahlah lupain ngobrol-ngobrol, habis ini kita liburan, kita main ke pantai gini ya kan. Nah, dari situ akhirnya udahlah, cuman cerita itu mereka ya udah, yang udah terjadi ya udah. Terus dari itu mereka liburan, mereka main ke pantai seneng-seneng sampai besoknya mereka pulang. Nah, ketika mereka pulang ini, mereka jadi was-was kan, wah, kita ngelewatin jalan itu lagi nggak ya? Terus akhirnya mereka mutusin, soalnya mereka mau nggak mau bakal lewat jalan itu lagi, cuman nanti pulangnya nggak usah lewat Pacmantoro, tapi langsung lewat jalan utama. Jadi mereka bakal ngelewatin Wonogiri, Solo, Boyolali, terus sampai ke Salatiga ya. Cuman mereka ya udah, ntar yang penting doa aja. Singkat cerita, mereka akhirnya jalan pulang, 4 orang ini. Mereka jalan pulang, terus mereka tengok warung yang kemarin mereka kunjungin. Dan ya emang bener, warung itu udah nggak ada, cuman ada bekas bangunan. Tapi ya, wah, ya itu udah nggak ada warung yang kayak mereka kunjungin waktu itu, udah nggak ada. Dan seperti itulah cerita kiriman dari teman kita Adi ini. Merinding coy, gimana tuh?
Buat kalian yang mungkin suka jalan-jalan ya kan, hobi traveling, mungkin jalan lewat hutan-hutan atau ke tempat-tempat yang hidden game ya kan. Mungkin kalian pernah punya pengalaman yang serupa atau mungkin malah lebih ekstrim lagi. Boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email kita yang ada di bawah atau bisa DM langsung ke Instagram kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak video kita sampai habis. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala hal apapun. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.